Kita semua akan sepakat ketika kita menonton anime, entah apapun anime itu yang kalian nikmati, pasti kalian akan mencoba memperhatikan opening dalam anime tersebut. Karena bisa jadi opening yang diberikan menjadi salah satu lagu favorit kalian. Dan ya, kita bisa akui jika musik dalam opening anime bisa menjadi faktor besar dalam memilih anime favorit kita. Oke, elemen musik opening dalam anime tidak akan lepas di anime masa sekarang. Karena selain menjadi lagu tema untuk animasi yang akan ditayangkan, lagu dalam opening anime bisa menjadi media promosi kepada penyanyi atau musisi Jepang. Dan juga sebaliknya, bisa menjadi promosi untuk animasi itu sendiri. Hal ini yang buat aku penasaran, sejak kapan elemen opening musik anime ini ada dan bagaimana perkembangannya. Ini menarik untuk dibahas dan langsung aja kita mulai. Di tahun 2000-an ke atas, kita bisa melihat hampir seluruh anime memiliki opening musik. Tapi bagaimana dengan anime di awal tahun 1900-an? Di tahun 1900-an, hampir semua anime tidak memiliki opening di dalamnya. Beberapa hanya diisi dengan background musik klasik Jepang, bahkan sebagian besar animasinya tidak ada dubbingnya sama sekali. Jadul banget ya. Nah, di tahun 1929 terdapat salah satu sajak yang sangat populer bagi anak-anak Jepang. Sajak itu bernama The Black Cat, atau dalam bahasa Jepang disebutnya itu Kuronyago, yang dibuat oleh penulis bernama Otoha Shigure. Sajak ini cukup digemari banyak orang sehingga diadaptasi menjadi animasi diproduseri oleh Noburo Ofuji dan dinyanyikan oleh Hideko Hirai pada tahun 1931 dengan metode talkie atau dalam bahasa Inggris disebut talking pictures, yaitu metode mensinkronkan animasi atau gambar dengan suara, dan semua ini dilakukan dengan tujuan komersial. Nah, konsep dari The Black Cat ini memberikan sebuah inspirasi atau ide untuk memasukkan musik yang lebih relevan di dalam animasi dengan tujuan untuk mendramatisir tontonan yang diberikan. Tapi di tahun 30-an dan 40-an, sebagian besar hanya memasukkan alunan musik di dalamnya. Dan di tahun 50-an beberapa dibuat musik hanya untuk bagian sebuah drama dalam ceritanya. One-chan, おいら忍術習うんだ。忍術習ってきっとやっつけてやるよ。だって。Dan tentu saja konsep yang dibawa oleh beberapa animasi ini terinspirasi banyak dari film Snow White milik Disney yang dirilis pada tahun 1937. Nah, menariknya di tahun 50-an akhir dan tahun 60-an terjadi perkembangan musik dalam 3 hiburan Jepangan, tepatnya anime, manga, dan tokusatsu. Di tahun 1958 muncul tokusatsu bernama Gekko Kamen dan terdapat musik pembuka di awalnya, sehingga disebut oleh para fansnya sebagai tokusatsu song. Gekko Kamen. Di anime pada tahun 1963, Osamu Tezuka merilis anime miliknya yang paling terkenal, yaitu Astro Boy.
Dan menariknya, Astro Boy tidak hanya memiliki musik di bagian awal, tapi di bagian akhir juga. Sehingga para fans menyebutnya theme song atau lagu tema. Untuk manga, pada tahun 1966, Monthly Asahi Sonorama meluncurkan inovasi majalah dengan suara, yang mana konsepnya ini dengan memasukkan flexi disc di dalam majalahnya sebagai musik suara pengiringnya. Dan Asahi Sonorama tidak hanya meluncurkan dalam majalah, tapi juga dalam bentuk buku dan komik. Dan beberapa kali rekaman flexi disc ini ditayangkan di TV. Kok bisa? Ya, karena flexi disc ini bisa dikatakan memiliki kelenturan layaknya kertas. Dan para fans menyebutnya sebagai manga TV atau manga song. Tapi kita semua tahu jika Astro Boy milik Osamu Tezuka memenangkan popularitas saat itu, sehingga elemen miliknya lah yang menjadi pondasi dasar dalam bentuk tema musik di sebuah animasi TV Jepang. Dan ketika anime mulai dikenal di luar negeri pada tahun 70 dan 80, beberapa mulai menyebutnya sebagai opening dan ending, sebutan yang sama seperti sebuah film. Tapi para fans Jepang sendiri mulai menciptakan julukan baru yang disebut anison, kata yang diambil dari anime song. Di sisi lain, para fans tokusatsu menciptakan julukan baru yang disebut tokuson, yang diambil dari kata tokusatsu song. Dan semua itu semakin berkembang ke masa sekarang karena di tahun 80-an hingga 2000, produser dan tim produksi sudah paham betapa pentingnya elemen musik opening dan ending dalam anime. Tidak seperti dulu, sekarang opening dan ending dalam anime dibedakan untuk memberikan kesan kepada penonton sebelum dan setelah menonton. Bahkan dalam beberapa anime mulai menyisipkan beberapa musik lain ketika dalam puncak klimaks ceritanya. Tentunya semua itu untuk hiburan yang lebih berkesan daripada biasanya. Ya, jadi itulah dia sejarah opening musik dalam anime. Jika ada kesalahan dan kekurangan, tolong dikoreksi. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Semoga terhibur. Makasih yang sudah menonton sampai habis. Aku Jen, see you next video.